Kalau gaya rambut ya kalau gaya rambut ya dulu berubah juga sih. Dulu kan rambutku aslinya lurus di keriting-keriting. Setelah aku lihat sekarang, ya ampun, dulu ngapain aku mau dikeriting-keriting kayak gitu. Halo guys, selamat datang di channel @apokalips11. Oke, kita langsung gas berita dari Atik CB. Kita akan nostalgia, wawancara panjang nih guys ya. Jangan di skip ya. Siapkan waktu, siapkan kuota. Oke, langsung kita gas buat yang kangen-kangen sama Atik CB. Aku baru tahu kalau harus ada itu perform, nyanyi sedikit gitu, seperti kayak nggak siap kayak gitu. Terus kalau yang lain-lain aku nggak pernah mempersiapkan diri tampil kayak rockstar gitu enggak. Ya emang aku hari-harinya juga aku ya begini aja, pakai baju ya begini, yang simple aja gitu, yang penting nyaman, ya, yang penting wearable gitu. Orang misalnya lihat bajuku, mereka juga merasa bisa pakai gitu, seperti yang pakai kayak gitu. Jadi dan terus terang aku nggak suka itu baju yang aneh-aneh kayak anak-anak sekarang kalau lagi nyanyi maunya yang kayak itu ikan duyung yang rumbai-rumbai. Aku nggak, itu bukan aku gitu. Tapi dengan kacamata, dengan gaya rambut itu dari dulu sampai dengan saat ini nggak berubah gitu. Iya, karena Ciri khas apa? bukan aku sengaja mau menciri khaskan diri, bukan, tapi ya memang pokoknya aku tuh melakukan sesuatu sama aku nyaman gitu, aku bisa ngejalanin itu. Tapi kalau misalnya aku melakukan sesuatu, terutama melakukan jobku gitu dengan terpaksa, misalnya atas permintaan panitia gitu, aku harus begini, nah itu lebih baik aku nggak usah nyanyi gitu. Karena sekarang contoh yang biasa aja, aku pernah buat dibikin konsep aku di Suhana di Pacific Place itu ya, itu nah press conference, terusnya aku disuruh pakai itu t-shirt, terus ada gambarku besar di depannya, itu aku nggak mau kan, itu weird gitu. Gimana penyanyinya pakai kaosnya sendiri dengan muka, misalnya gambarku sendiri sih, tapi ya seperti orang itu narsis berat gitu. Aku nggak bisa ya gitu. Makanya itu ya hal-hal begitulah yang banyak aku yang sering struggle, karena karena mau nggak mau ya sekarang itu memang di industri entertainment, musik industri ya memang kita harus banyak kompromis kan, itu terutama sekarang ya itu tadi. Makanya aku banyak yang nggak setujunya gitu kayak gitu. Tapi kalau gaya rambut pernah berubah nggak? Kalau gaya rambut ya kalau gaya rambut ya dulu berubah juga sih. Dulu kan rambutku aslinya lurus di keriting-keriting. Setelah aku lihat sekarang, ya ampun, dulu ngapain aku mau dikeriting-keriting kayak gitu. Ya gitu deh ya. Ya kadang-kadang berubah, tapi setelah berumur, setelah aku tinggal di Amerika lama gitu, ya pengennya gini aja gitu, bob, pendek, atau ya begini aja yang nyaman. Nah, sudah berapa lama sih itu di Amerika? Saya tinggal di Amerika udah 20 tahun. Nah, Dari tahun 2002. Nah, memutuskan pergi ke Amerika padahal di Indonesia sendiri lagi puncak-puncak karirnya. Apa sih alasannya? Oh, waktu itu kan waktu aku pindah itu di Indonesia lagi itu krisis ekonomi kalau nggak salah, apa Krismon kalau nggak salah namanya. Jadi waktu itu musik juga lagi ya kalau nggak salah, pokoknya begitu ekonomi kolaps waktu itu juga, I think hampir semua bidang juga slow juga gitu. Dan terus kebetulan suamiku habis itu kerjanya di Indonesia, kontrak kerjanya, terus ya daripada dia mengawali karir di Amerika semakin berumur kan nanti susah. Jadi pertimbanganku ya nanti kalau aku terlambat pindah gitu kasihan suamiku gitu ya, kalau aku masih nyanyi terus di sini
aku nggak bisa support dia gitu, apalagi jobku sebagai penyanyi kan nggak sustainable gitu. Jadi ya keputusanku ya udah lebih baik aku ngikut suamiku, terutama yang untuk educationnya itu anak-anakku waktu itu masih 7 tahun yang gede, terus yang kedua masih 2,5 tahun gitu. Jadi ya udah deh terpaksa pindah, padahal saat itu ya masih cinta-cintanya gitu dengan menyanyi, dengan dunia menyanyi. Jadi ya sedih terus selama 5 tahun pertama tuh aku sedih gitu, misalnya apalagi sering lihat itu apa kompetisi menyanyi itu idol itu kayak sedih gitu, padahal aku juga umumnya biasa di panggung nyanyi gitu ya. Tapi lama-lama setelah 5 tahun ke sini ya lama-lama terbiasa, tapi kadang-kadang juga masih ada gitu keinginan datang ke sini menyanyi. Makanya aku seneng kalau misalnya punya rencana ke sini itu, misalnya nanya-nanya teman-teman, kamu ada job nggak untuk aku kayak gitu, misalnya ada acara TV atau apa gitu. Tapi tidak memaksakan diri. Kalau aku cocok gitu dan aku seneng tempatnya, seperti kemarin di Hard Rock Cafe, kayaknya aku emang seneng kalau nyanyi di Hard Rock karena mungkin lokasinya juga dan itu small crowd kan. Kalau yang gede-gede aku nggak percaya diri, kayaknya aku belum siap kalau yang big crowd gitu. Iya benar-benar kayak gitu. Itu deh. Berarti kan begitu berat ya meninggalkan Ya, berat, Indonesia. ya. Kemudian survive di Amerika pas nyampe nih itu gimana? Waktu pertama nyampe di Amerika, ya seperti apa ya? Apa namanya itu ya? Istilahnya seperti culture shock gitu ya. Jadi waktu pertama kan kita belum punya rumah gitu waktu pindah. Jadi suamiku juga belum bisa beli rumah karena kan dia 10 tahun tinggal di sini. Jadi kalau di Amerika tuh apa sih namanya, kita harus punya kredit history gitu. Jadi 10 tahun dia yang ada kredit historinya di Amerika gitu. Jadi kita nggak bisa punya rumah, dan waktu itu juga belum bisa langsung bisa sewa itu apartemen gitu. Jadi kita tinggal sama mertua di Florida selama 3 bulan. Jadi anakku sekolah untuk sementara di Florida, terus 3 bulan pindah lagi di Maryland selama 6 bulan. Jadi ganti sekolah lagi. Setelah 6 bulan suamiku dapat job di Delaware. Nah Delaware tuh sebelahan sama Maryland. Nah udah sampai sekarang saya tinggal di situ sampai sekarang. Jadi Delaware tuh state nomor 2 terkecil di Amerika setelah Rhode Island. Jadi itu posisinya emang strategik. Jadi di antara Philadelphia, New Jersey, New York, Maryland, Washington DC gitu. Jadi dekat kemana-mana. Nah katanya nih Teh, ada yang mengatakan, Iya. coba diklarifikasi, katanya untuk survive katanya pernah sampai jadi suster, itu benar nggak? Suster? Hah? Suster apa? Itu tidak benar ya? Enggak. Saya pertama, bagaimana aku bisa jadi suster? Itu siapa yang bilang aku kan? Pertama aku nggak mungkin lah untuk jadi suster ya. Nah, jauh. Enggak, aku nggak pernah. Aku pernah nyoba ya kerja kayak di yang penting masih berhubungan dengan kostum. Jadi aku pernah bekerja di kayak butik gitu, tempat baju-baju. Jadi gajiku habis untuk beli baju, aku simpenin. Kalau lihat yang keren-keren baru datang, wah ini aku simpenin, beli terus, jadi nggak orang punya gaji gitu. Itu pernah aku memang kerja di situ 5 tahun aku pernah. Tapi itu setelah 5 tahun baru pindah, aku bingung mau ngapain. Aku cuma nganter anakku sekolah, jemput sekolah, pulang masak lagi, terus ya ternyata ada bagusnya gitu. Jadi aku mengalami punya pengalaman hidup yang sesungguhnya itu pas aku kerja di sana. Jadi aku bisa blend dengan untuk orang-orang yang kerja di retail place, di tempat-tempat yang ya hard working American gitu istilahnya. Jadi nah di situ aku merasakan ini baru yang namanya real life gitu. Waktu dulu dunia penyanyi itu kalau menurut aku lebih ke
ya seperti mimpi lah yang hidup seringkali di spotlight seperti gini gitu. Sebenarnya itu nggak real loh menurut saya, karena kehidupan yang sebenarnya yang sebagian besar itu orang tuh yang aku bilang tadi, terutama di Amerika ya itu kerja ya pagi bangun kerja ya, cuman waktu itu aku cuman kerja 5 jam gitu sehari, tapi itu yang membuat aku lebih jadi orang lebih kuat gitu. Berarti hidup di Amerika tanpa spotlight, apa sih bedanya di Amerika dan Indonesia? Kalau sebenarnya untuk itu sesuai dengan personality-ku. Aku tuh memang dari kecil aku tuh seneng menyendiri. Aku tuh nggak punya banyak teman. Aku tuh hampir nggak punya teman. Itu dengan keluargaku pun aku juga nggak deket. Aku selalu sendirian. Ketemu ibu, bapakku, saudaraku, udah aku masuk kamar itu sendirian. Jadi dari kecil aku terbiasa sendiri. Jadi begitu nyanyi terus aku dapat itu dapat banyak attention, jadi aku seperti sering panik gitu. Jadi karena pada dasarnya aku punya namanya anxiety itu. Jadi aku tuh berat punya itu. Anxiety itu berat sekali dari kecil. Jadi aku selalu khawatir. Tuh, jadi aku punya kecenderungan punya depression memang dari kecil sampai sekarang. Jadi nyanyi itu sebenarnya cuman yang membahagiakan aku pada saat aku nyanyi di panggung di depan penonton senang, aku senang. Dan pada saat di panggungnya itu medium yang sesaat buat aku lupa gitu, apa saja ya, kesedihan ya, siapa aku atau ya yang kayak gitu. Tapi kalau udah misalnya habis pulang show gitu sendiri lagi, seperti depres lagi gitu. Dari dulu aku gitu. Jadi begitu pindah di Amerika, jadi banyak bagusnya juga. Jadi personality-ku yang loner itu jadi cocok gitu dengan lingkungan, dengan yang kan sama-sama nggak kenal sama tetangga, cuman ya kalau lagi nyangkul salju baru hello kayak gitu. Tapi hari-hari kita nggak pernah ke tetangga atau ketemuan gitu, nggak pernah. Terus kalau keluar gitu walaupun nggak mandi udah itu nyopir mobil kemana mau kemana gitu, maksudnya aku nggak pergi, orang nggak harus lihat aku gimana diomongin orang kok gitu aja ya gitu. Nah kalau di sini ya kayak sekarang di sini terpaksa aku harus pakai bedah kalau keluar. Padahal aku tuh paling benci pakai bedah, nggak pernah pakai krim moisturizer, nggak pernah. Tapi begitu di sini karena semua orang punya HP, ketemu temen, aduh HP langsung mencelorong di muka kita, kadang-kadang apa ya, risih gitu ya. Jadi mau nggak mau aku taruh bedah gitu kan ya bukan apa ya bukan kayak ini mau kelihatan gimana, enggak ya, cuman pemantas aja ya, so mau ya terlihat pantas saja gitu kayak gitu. Ya padahal itu udah bukan dunia aku lagi. Tapi setelah udah berhasil survive di negeri sana di Amerika, apakah masih nyanyi juga gitu di sana? Enggak, waktu 5 tahun pertama ya masih kadang-kadang diundang itu embassy Indonesia di misalnya ada 17 Agustusan nyanyi rame-rame. Aku pernah juga nyanyi sama Kakton di New Orleans waktu itu, sama itu blues apa yang grup itu Gugun Blues Shelter kayak gitu. Pernah nyanyi di California juga kayak gitu masih. Tapi sekarang sudah 10 tahun sini hampir nggak pernah aku di Indonesia.
Ya, ya karena rata-rata ya itu acara untuk ibu kalangan Indonesia, mungkin ya itu tadi acara kedutaan, konsulat, ya mungkin ya budgetnya udah nggak segitu lagi ya. Lebih tight budgetnya untuk entertainment di luar negeri mungkin ya dari pemerintah mungkin gitu. Nah, rindu nggak sih dengan kembali menjadi penyanyi? Oh iya, sampai sekarang pun ya saya masih kepikiran terus, coba aku masih bisa buat album, paling nggak punya single baru gitu. Tapi nggak tahu ya, sekarang ini kayaknya prosesnya udah lain. Sekarang kita harus kerja sendiri, baru kerja sama label. Nah, karena aku tidak terbiasa dengan kondisi yang sekarang, ya udahlah aku pasif aja. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin bikin single aku mau, tapi kalau suruh ngeluarin modal sendiri kayaknya mikir, aduh ngapain ya kalau orang masih mau denger laguku. Nah, waktu kembali ke Indonesia nih, apa hal pertama yang dilakukan? Di sini, ya itu tadi bertemu ibuku. Waktu itu baru datang, aku langsung ke Makassar, ketemu ibuku, itu yang nomor satu, yang paling penting itu. Terus yang lain ya itu tadi, kemarin nyanyi di Hard Rock sama rame-rame sama Ita dan beberapa penyanyi anak-anak muda yang lain. Temu kangen gak sih dengan penyanyi-penyanyi lawas? Kemarin sempat bertemu dengan Roni, dengan Mayang Sari, kita berempat, ya kita makan di Korean restoran, ya gitu. Tapi tetap pakai suti gitu. Sekarang harus gitu kayaknya. Jadi terpaksa dia pakai bedak juga, padahal aku males banget. Masih inget gak sih lagu-lagu yang waktu itu bikin booming, yang benar-benar menggemparkan? Ingat gak? Lagu Yang masa-masa kejayaan. laguku sendiri apa lagu orang? Itu lagu kakak. Ya laguku yang dulu ya itu tadi, Risau. Itu pernah cukup dikenal lah. Ada beberapa lagi yang lain, Maafkan. Itu deh. Mami ada sempat depresi gitu kan, itu konsumsi obat apa segala macam biasanya, atau ada psikolog, psikiater atau apa gitu? Oh iya, saya cek di Amerika ada udah dari 10 tahun yang lalu. Saya rajin itu counseling gitu. Terus ya kalau ke psychiatric itu udah dapat prescriptionnya aja untuk itu depresi. I think depresi itu sudah banyak mengganggu banyak orang, apalagi zaman sekarang. Iya. Kalau saya memang punya depresi berat, turunan juga. Depresi saya berat. Itu dari ibu saya, turunan hampir semua keluarga saya. Tapi untuk konsumsi obat itu yang dikasih itu enggak? Ya, tiap hari saya harus minum untuk buat stabil emosi minumnya. Kalau misalnya kayak selama sini saya sering lupa gitu minum, jadi kadang-kadang kayak sedih sering gitu, kayak mau jatuh ya, kayak sedih, merasa ya sering sedih aja gitu. Pokoknya berat deh depresi ya. Makanya harus nyanyi terus. Ya, amin. Terus nyanyi. Terakhir satu aja untuk Fox Pop, boleh? Apa tuh? Tanggapan Teteh nih sebagai seorang ibu yang punya anak, melihat anak kecil harus dari kecil sudah bekerja sampai hujan-hujanan, harus menghidupi diri, itu gimana Teh tanggapannya? Itu sebenarnya kan sebenarnya kalau menurut dari UNICEF atau apa ya, pokoknya dari kesepakatan misalnya dari United Nations kayak gitu, bahwa labor di bawah child itu labor kan ya emang nggak boleh. Kalau Teteh sebagai seorang ibu bagaimana? Ya waktu anakku pertama datang ke sini ya, dia lihat hal ini di jalan-jalan di Jakarta dulu ya, itu beberapa tahun lalu, ya sedih lah.
gitu, ada anak yang harus bekerja, yang seharusnya dia sekolah tapi dia harus membantu keluarganya kayak gitu. Dan sekarang juga ya yang aku lihat kalau child labor di jalanan atau di mana aja di daerah-daerah, tapi sekarang ya di sosial media pun sebenarnya kalau dilihat juga hampir sama. Misalnya anak masih kecil baru lahir, ya walaupun hanya di syuting kan semua itu dapat itu endorsement kayak gitu. Ya kan itu kan ya kalau menurut aku kan itu menghasilkan revenue. Jadi itu kan mau nggak mau kan juga seperti bekerja juga anak-anak kecil yang masih itu nggak tahu apa-apa gitu loh maksudku. Ya tapi itu ya terserah mereka. Tapi kalau saya pribadi misalnya gitu, anak-anak bayi harus di depan kamera terus dan harus di surrounding by itu orang-orang dewasa, pokoknya harus eksis terus, harus tampil terus di sosial media. Kalau menurut saya ya mungkin ya kalau itu anak saya nggak mungkin begitu, itu aja. Tapi itu semua ya sudah trennya begitu. Jadi kalau menurut saya ya sama-sama itu bekerja juga karena menghasilkan revenue gitu. Cuman beda lingkungannya, yang satu misalnya kerja di jalanan, yang satu di sosial media dengan lingkungan yang fancy kayak gitu. Oke, makasih Teh. Ya, sama-sama. Ya, itu tadi adalah Atik CB. Semoga memberikan informasi kepada kalian ya guys ya, buat yang kangen Atik CB. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, ditunggu ya guys ya. Arigato, terima kasih.